prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pada hari ini kita sekalian akan mengikuti bersama-sama diseminasi materi modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah. Marilah kita bersama-sama nanti ikut ngangsu kawruh, ikut memahami apa sebetulnya yang ada nanti di modul 1.4 ini, karena pendidikan yang sekarang kalau kita statis dalam model-model yang terdahulu, pasti kita akan tertinggal, kita akan ketinggalan zaman. Untuk itu saya juga mengajak pada Bapak Ibu sekalian untuk terus mencari informasi yang terkait dengan model pendidikan atau model pembelajaran yang sekarang ini sedang dikembangkan. Kita tetap untuk berpikir positif bahwa pendidikan ini pemikiran-pemikiran yang baru yang muncul pada saat sekarang ini bukan dijadikan sebagai sesuatu yang menghalangi kinerja dari Bapak Ibu sekalian, tapi dijadikan sebagai pemacu semangat. Kita harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, karena paradigmanya kita juga akan bergeser dan bergeser, bahkan berbalik. Dulu kita memberikan pelajaran kepada murid, saya punya materi disampaikan kepada murid. Sekarang paradigmanya mungkin yang berkembang itu murid suruh mencari sendiri. Gurunya apa? Gurunya bertugas untuk memantik. Artinya apa? Memancing supaya anak itu bisa berpikir dan mencari sesuatu.
Ini yang mungkin paradigma yang baru. Sehingga kalau kita mempunyai pemikiran lama diterapkan sekarang memang agak sulit. Dulu kita ingin mengajarkan penjumlahan. Ini loh penjumlahan 1 ditambah 4 itu sama dengan 5. Tapi sekarang ini tidak seperti itu paradigmanya. Ya. Kita memberikan angka 5 itu bisa 2 ditambah 3, bisa 4 ditambah 1, bisa 3 ditambah 2, dan seterusnya. Anak suruh mencari 5 itu dari mana? Ini paradigma yang baru. Jadi nanti kita bersama-sama mencari ya, jangan bosan-bosan kita untuk mencari sesuatu yang tentunya nanti sesuatu itu akan bermanfaat bagi kita sekalian. Untuk itu nanti biar singkat waktunya, ini sekarang sudah pukul 10.56, berarti 11 kurang 4 menit. Nanti diseminasi materi modul ya, penerapan ini hubungannya dengan apa Bu? Ya. Pembelajaran di kelas nanti seperti apa pembelajaran menggunakan paradigma yang terbaru yang sekarang. Nah, kita ikuti saja. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah paham, sudah pengalaman. Tapi alangkah baiknya juga kita terus untuk menggali. Kalau perlu ada sharing, tanya jawab. Kita merasa bingung, merasa ragu-ragu, merasa penasaran, tanyakan. Sehingga nanti akan ketemu ya, pemikiran-pemikiran yang sama dalam pembelajaran di kelas. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu biar nanti diseminasi ini sesuatunya, ilmunya bisa kita serap, bisa kita manfaatkan. Kita harapkan ya, Bapak Ibu nanti bisa mengikuti sampai akhir. Barangkali saya tidak bisa sampai akhir ya, mohon maaf, masih ada acara lain ya. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian, diseminasi materi modul ya, 1/4 tentang penerapan budaya positif ini. Marilah kita buka dengan bersama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya nanti materi Bu Yayat akan meneruskan sampai dengan acara atau sampai dengan tuntas. Dipersilakan. Dari saya Sairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ahmad Haris yang sudah memberikan waktunya kepada saya, di mana pada hari ini saya akan memberikan pengibasan materi modul yang telah saya pelajari selama saya di CGP ini. Saya mempelajari dari mulai awal modul 1, 1.1, 1.2 sampai 1.4, di mana yang pertama saya mempelajari tentang filosofi pendidikan sampai visi, misi, dan juga sekarang adalah penerapan budaya positif di sekolah, di mana penerapan budaya positif di sekolah ini perlu kita pelajari. Karena apa? Karena menginjak ini kan kita mau kenaikan kelas ya, jadi pengennya kita itu nanti pas awal tahun ajaran baru itu apa yang kita yang akan kita awali pembelajaran itu akan lebih baik lagi ketimbang dari tahun-tahun sebelumnya. Iya, saya awali ini. Di sini ada 6 topik yang akan kita bahas. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan.
yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima restitusi atau juga posisi kontrol, dan juga restitusi segitiga, restitusinya juga sama. Ya. Oke, langsung ada di sini ada pertanyaan tematik di mana ada cerita di kelas. Di sini Ibu Siti, guru wali kelas 2B di SD Sukamaju, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang namanya Rafa. Beberapa anak di kelas 2B telah datang padanya dan mengeluhkan Rafa yang seringkali berkeliling-keliling mendekati tempat duduk temannya yang lain satu kelas. Bahkan tempat duduk guru pun ia dekati. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Siti, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Rafa melakukan hal itu? Kenapa? Ini ada pertanyaan tematik seperti ini karena kita sebagai seorang guru harus mengerti karakter murid. Harus mengerti. Kayak ada siswa yang yang sering duduk mendekati tempat duduknya. Kira-kira teman-teman yang lain risih apa tidak? Ada yang marah-marah apa tidak? Ya, termasuk kita sebagai guru, tiba-tiba muridnya gelendotan sama kita, ya. Tiba-tiba muridnya pengen pelukan, tiba-tiba pengen dekatan terus sama gurunya. Gimana menurut panjenengan? Ada rasa risihnya? Ada rasa ini kenapa anak ini, ya kan? Kenapa sebetulnya? Nah, di sini ternyata si Rafa itu memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan. Nah, kita bakal beralih nih. Sini bertahan hidup merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan juga makanan. Sebetulnya ini dalam pembelajaran ekonomi juga kita sering mempelajari hal-hal seperti ini. Ada juga yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok, dan juga kebutuhan untuk tetap kita senang lah, tetap hidup ya. Yang selanjutnya yaitu kebebasan atau freedom. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini yang dinamakan dengan kebebasan. Yang selanjutnya adalah kesenangan. Kebutuhan ini adalah untuk mencari kesenangan. Kesenangan itu tidak hanya materi, ada juga kebutuhan bermain dan juga kebutuhan tertawa. Kita kalau dihadapkan dengan hal-hal yang semrawut saja, kurang tertawa, itu mungkin-mungkinan akan merasa cepat tua, ya kan? Nah, ada yang terakhir yaitu penguasaan atau power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, ini. Lalu bagaimana peran kita sebagai guru? Kita sebagai seorang guru itu memiliki 5 posisi kontrol, ya. Di mana 5 posisi kontrol ini, ini 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama ada penghukum, yang kedua merasa bersalah, yang ketiga kita sebagai seorang guru ada juga merasa sebagai teman, ya. Ada juga sebagai pemantau dan juga ada sebagai manajer. Ini adalah posisi-posisi kontrol seorang guru, ya. Di sini kadang kita sebagai seorang guru kita mempunyai sikap penghukum, di mana biasanya menggunakan nada tinggi, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, ya kan, membentak, dapat menggunakan hukuman fisik dan juga
verbal. Kemungkinan besar ini adanya di tahun-tahun sebelumnya, zaman dulu. Memang kita sebagai seorang guru kadang kita dihadapkan seperti ini. Ada bocah sing nakal nemen, ya kan? Ada bocah yang gak nurut. Itu kadang kita sebagai seorang guru jengkel. Punya rasa hal seperti itu ya manusiawi sebetulnya. Tetapi sebagai penghukum di era ini itu tidak diperbolehkan. Dampaknya murid menjadi pendendam dan juga tidak menyukai guru atau juga mapel yang diampu. Nah, dalam posisi ini saya pun pernah mengalami hal-hal seperti ini, bahkan sering ya tahun-tahun sebelumnya, karena merasa jengkel sama anak yang telat, sama anak yang tidak mengerjakan PR, atau juga anak yang suka nakalin teman-temannya. Yang posisi yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, di mana guru itu sering seperti ini. Biasanya menggunakan nada lembut, tenang, tetapi menyalahkan menyalahkan murid. Ya, guru mengatakan hal yang merasa menderita dan kesalahan ada pada murid. Semisalnya, kamu itu cantik, cuma sayang. Nah, itu ada sayangnya ya. Ternyata itu menjatuhkan kan. Nah, itu sebetulnya nggak boleh. Dampaknya, murid menjadi merasa dirinya gagal, ya, merasa dirinya gagal dan rendah diri, sehingga menarik diri dari lingkungannya. Nah, ini pembuat merasa bersalah. Next. Guru juga ada yang bersifat sebagai teman. Posisi kontrol yang ketiga ini sebagai teman ya. Biasanya menggunakan suara ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Kita itu jangan sepaneng terus di kelas, tetapi ada bercandanya, dan ini posisi guru dan murid itu sebagai teman. Dampaknya murid menjadi tergantung pada satu orang, tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Biasanya kalau murid terlalu dimanjakan guru juga kan itu nggak bagus, ya, karena kita merasa kayak muridnya pintar sekali sih, makanya sering dipuji-puji, kayak gitu ya, seperti itu. Maka ini dampak anaknya itu nanti nggak bagus juga, ya. Yang selanjutnya, posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Biasanya guru akan bersuara datar, tidak bersenda gurau atau bersuara tinggi. Tercipta identitas positif. Guru juga harus memantau saat diberi sanksi. Nah, ini biasanya pemantau, di mana guru itu niteni, pemantau itu meniteni ya kegiatan di kelas. Niteni ini anak-anak ini kira-kira yang usil yang mana, yang yang pelit yang mana sama temennya, yang suka mencontek. Ini adalah pemantau. Dampaknya murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami nilai kebajikan yang dituju. Jadi ketika kita mengasih soal pada anak, ya, dikasih penghargaan, siapa yang bisa menjawab soal, dikasihlah permen, ini juga tidak bagus, ya. Makanya itu dampaknya juga salah. Yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Biasanya guru akan bersuara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Guru mengajukan pertanyaan bermakna yang membuka pikiran murid. Guru membimbing murid memecahkan masalah. Ini posisi kontrol guru sebagai manajer. Dampaknya pada siswa atau pada murid adalah murid akan merasa mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Ya, ini adalah posisi manajer kita. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol kita di sekolah. Contohnya, ada kasus siswa terlambat hadir saat kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, ini posisi kontrol sebagai penghukum, itu kita akan marah-marah, pasti jengkel karena dia sudah terlambat hadir. Harusnya datang jam 7, dia datang jam 7.30, padahal gurunya udah capek ngomong tetapi dia baru datang. Nah, sebagai kontrol penghukum, guru akan merasa
guru akan mengatakan patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Kadang kan zaman dulu kita seperti itu nih, saking cengkelek. Selain penghukum, ada pembuat rasa bersalah. Di sini contohnya, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu, ya. Itu hal-hal yang seperti itu biasa kita lakukan dan di saat kita kecewa. Kalau posisi kontrol sebagai teman, kita ngomongnya rada halus, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa salah, kamu terlambat, besok-besok jangan ya. Ya kan? Itu posisi kita sebagai teman, berarti nadanya rada lembut. Nah, kalau sebagai pemantau, niteni, ya dititeni ke, sudah berapa kali kamu itu terlambat, ya? Kamu sudah melanggar apa peraturannya dan konsekuensinya, ya kan? Konsekuensinya apa? Nanti kita bahas ke tema selanjutnya. Nah, kalau kita sebagai guru ada di posisi control manager, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, karena dia sudah terlambat, tetapi kita berbicara sebagai seorang guru yang bijak, maka dari itu kita harus berbicara lemah lembut dan juga bijaksana. Ditanya kesalahan kamu apa sekarang? Apa yang harus diperbaiki? Nah, untuk memenuhi masalah-masalah seperti itu, menangani permasalahan seperti itu, kita harus menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Itu adalah di mana segitiga untuk pemecahan masalah. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Dan yang ketiga, menstabilkan identitas. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kita itu harus valid dulu masalahnya, itu memvalidkan dulu masalahnya seperti apa. Seperti tadi kan terlambat ke sekolah, ya kan? Nah, berarti nanti anaknya datang, assalamualaikum Bu Guru, maaf saya kesiangan, semisal seperti itu. Nanti Bu Gurunya, tidak apa-apa, semua orang pasti melakukan kesalahan. Terus kamu melakukan kesalahan seperti itu pasti ada alasannya. Kenapa? Kan seperti itu. Nah, itu adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Keyakinan dulu kepada siswa tersebut yang terlambat. Menanyakan sesuai atau tidak dengan prinsip keyakinan kelas. Kamu berbuat seperti ini kira-kira sesuai apa tidak dengan keyakinan kelas kita? Berarti nanti kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Menanyakan keyakinan kelas yang dilanggar, kira-kira keyakinan kelas apa? Nah, yang ketiga, menstabilkan identitas. Menanyakan tindakan untuk memperbaikinya. Nah, tadi ini ada di posisi control manager. Dan juga menjadi orang yang seperti apa nantinya kalau seperti ini terus. Nah, itu adalah posisi kita sebagai manajer. Di sini restitusi ini menurut Gosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, berbuat disiplin positif dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan juga pembuat yang membuat masalah. Nah, ini adalah berarti 50-50 ya. Win-win solution itu adalah 50-50%. Nah, di sini ciri-ciri restitusi itu, restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Tadinya Bu Guru malah marah,
tetapi muridnya ngasih penjelasan yang betul, itu kan memperbaiki hubungan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ketika kita akan menghukum atau menghakimi seseorang, berarti kan ini kita harus mencari kebutuhan dasarnya dulu ya. Restitusi diri adalah cara yang terbaik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi juga itu adalah menguatkan, dimana ini kesemuanya adalah ciri-ciri dari restitusi. Ya, nah yang pemantau itu bukan? Ya, saya lanjutkan. Ketika kita menerapkan 5 posisi kontrol ini, kita itu kan ini ada bakal yang namanya menerima siswa baru dan juga ada yang kenaikan kelas ya. Nanti sebelum pembelajaran dimulai, sebelum kegiatan perkenalan diri atau apa, itu kita harus membuat kesepakatan dulu yang dinamakan dengan keyakinan ke kelas. Di situ kita sepakati dulu, kira-kira selama belajar sama Bu Guru di kelas 5, 3, atau 4, itu kamu akan membuat kesepakatan apa? Semisalnya berdoa sebelum belajar dimulai, ya kan? Itu keyakinan kelas yang pertama. Yang kedua, jika ada yang terlambat, konsekuensinya apa, ya kan? Terus juga contohnya lagi, kira-kira kita sebagai teman itu harus saling menghormati apa tidak, ya? Itu nanti harus ada keyakinan-keyakinan seperti itu di kelas, supaya setiap hari siswa itu membaca, dan ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan langsung kepada ingat akan konsekuensinya, ya, langsung ingat akan konsekuensinya. Dan kesepakatan kelas itu pertama awal kita tulis tuh di papan tulis, y 1, 2, 3 terserah mau berapa, 10 boleh, 12 boleh, terserah, monggo silakan. Tetapi kesepakatan kelas itu berarti harus dilaksanakan bersama-sama. Nah, ini kesepakatan kelas di mana merupakan budaya, salah satu bagian dari budaya positif di sekolah. Ada juga kemarin saya melakukan diskusi ringan dengan teman-teman sebagian. Di situ kita mengadakan diskusi tentang pembuatan visi dan penerapannya, ya, di situ. Nah, visinya ini kemarin kita bahas-bahas, itu memang baru apa ya namanya ya, baru rencana, dimana kita itu pengen mewujudkan peserta didik nantinya yang berkarakter, ya kan, yang berakhlak mulia dan juga berprestasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini siswa menumbuhkan, mewujudkan siswa-siswa peserta didik yang seperti ini, kita harus ada yang namanya rencana, ada yang namanya penerapan nantinya, di mana budaya positif di sekolah ini menggunakan pembiasaan. Kalau pembiasaan sebelumnya memang kita sudah menerapkan, seperti pembiasaan 5S ada apa, ya kan? Pembiasaan kita tidak boleh menggunakan makanan dibungkus dengan plastik, ya, bawa mangkok, bawa sendok dari rumah, gelas juga dari rumah, ya kan? Nah, nanti ketika kita jajan, kita bisa langsung menyodorkan mangkoknya. Ini adalah kegiatan positif kita. Terus juga ada pembiasaan berdoa sebelum belajar, membaca surat-surat pendek, itu sudah kita laksanakan. Nah, kegiatan sebelumnya itu kan kita ada kegiatan yang namanya
sikat gigi sebelum olahraga dilaksanakan, ya, itu harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada peserta didik kita, supaya nantinya bisa membudayakan sifat antri. Jangan dulu-duluan aja sergelan. Nah, itu rencana-rencana ke depan kita. Kemarin juga kita sudah omong-omongan sama Pak Mumu sebagai guru agama. Pak Mumu mencanangkan untuk program kalau setiap Jumat Kliwon itu diadakan yasinan bersama. Nah, itu nanti yang jadi imamnya Pak Mumu, dibuka bersama, nanti kita sama-sama membaca yasin pada Jumat Kliwon. Hari Jumat kan biasa kita ada senang bersama ya. Nah, tapi nanti khusus Jumat Kliwon, kata Pak Mumu, ada yasinan. Itu juga program bagus untuk pembiasaan anak membaca Al-Qur'an. Itu juga pembiasaan bagus. Ya, sampai di sini kira-kira kita sudah tahu yang namanya tadi 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Terus juga ada kebutuhan dasar manusia, ya, restitusi. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan apa tidak? Ada yang ditanyakan apa tidak sama teman-teman? Monggo silakan, barangkali ada yang tidak paham. Monggo silakan Pak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk waktu saya. Setelah tadi disampaikan beberapa dari awal sampai akhir, di sini ada suatu kegiatan segitiga restitusi yang diantaranya adalah kita harus mengetahui sejauh mana anak itu untuk bisa berhasil. Nah, di sini tadi fokusnya adalah pada anak yang mempunyai kesalahan. Ya, intinya anak ada yang salah, kemudian kita pun juga harus memberikan keyakinan kepada anak kemudian untuk bisa berbuat yang baik. Nah, kemudian apakah nanti guru bisa memberikan satu laporan? Nah, setelah ada segitiga ini nanti setiap guru memberikan laporan untuk hasil daripada yang ini kepada pihak sekolah, atau mungkin sebagai hanya pegangan guru saja. Kemudian apakah ini diberikan kepada anak yang mempunyai salah, apakah bisa diberikan kepada anak disanjung gitu. Jadi apa bisa dibuat laporan atau tidak? Terima kasih. Terima kasih buat Pak Ali atas pertanyaannya. Tadi di sini kan kita sudah belajar tentang segitiga restitusi, di mana membacakan permasalahan yang ada di kelas saat kegiatan KBM berlangsung. Pak Ali menanyakan apakah hal seperti ini harus dilaporkan ke kepala sekolah, ke sekolah, atau secara administrasi, ya kan Pak Ali, intinya seperti itu. Nah, ini pemecahan masalah seperti ini kita itu bisa berbagi, bukan dilaporkan, tetapi berbagi. Ketika kita mengalami suatu permasalahan di sekolah, kita itu harus bisa mengambil tindakan yang sebijak-bijaknya. Nah ini di sini juga ada nanti. Di sini juga ada yang namanya siswa ada masalah, itu kan kita tanya dulu. Ada anak yang terlambat tadi. Ya, ada anak yang terlambat, kita itu jangan langsung marah-marah, ya. Tetapi kita itu harus menanyakan dulu. Kalau yang pertama ditanyakan dulu, oh
validasi tindakan yang salah, itulah dia karena terlambat dia itu malu menanyakan alasannya atas kesalahan. Yang kedua itu menanyakan keyakinan. Makanya kenapa kita sebelum pembelajaran awal dimulai, pas kita masuk perkenalan guru kelas, pembagian organisasi kelasnya juga, ini harus disepakati dulu keyakinan kelasnya apa dulu Pak Ali. Nanti ditulis, setelah ditulis di papan tulis, kita bisa ditulis di kertas selembar atau diketik, dan itu nanti ditempelkan di kelas. Jadi ketika mereka berbuat kesalahan, mereka akan langsung tahu konsekuensinya. Dan di situ kita itu tidak boleh mengasih penghargaan, ya, tidak boleh ngasih penghargaan yang berlebihan. Itu juga tidak boleh. Nah, setelah itu, yaitu menstabilkan identitas. Kita sebagai seorang manajer, ya tidak apa-apa. Besok-besok jangan pernah diulangi lagi. Tindakan seperti itu, apa kamu akan memperbaikinya? Iya Bu Guru, saya tidak akan mengulanginya lagi. Itu kan bisa seperti itu. Ya, jadi ini tidak dijadikan laporan untuk administrasi ataupun dilaporkan ke kepala sekolah. Tetapi kita sebagai guru bisa saling berbagi, sharing sama teman-teman yang ada di sini. Oke, jelas Pak Ali? Ya, terima kasih. Ya, kiranya cukup sekian dari saya. Insya Allah untuk kedepannya kita akan bekerja sama, berkolaborasi bareng untuk memajukan sekolah kita menjadi keadaan yang lebih baik lagi. Bismillah, semoga kita akan tetap solid, tetap semangat dalam menghadapi era-era selanjutnya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfah Nursiana, SPD, guru kelas 6 SD Negeri Kedungutan 1, Kecamatan Brebes. Setelah menyimak pengibasan yang dijelaskan oleh Ibu Yeyet sebagai calon guru penggerak, alhamdulillah ilmu budaya positif di sekolah ini telah saya pelajari dan akan saya implementasikan di kelas. Ketika suatu saat ada masalah, saya akan menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga resusitasi yang telah dipaparkan tadi. Semoga kedepannya di sekolah kami akan terus mempraktekkan budaya-budaya positif lainnya sehingga terwujud sekolah yang nyaman untuk peserta didik dan juga warga sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman kamu, katanya kamu bertengkar sama Umi. Iya Bu, habis aku jengkel sama Umi. Jengkel kenapa? Umi terus menerus mencari tugas saya, bukan hanya PR tapi tugas yang lain juga ya. Oh begitu, wajarlah jika sikap kamu seperti itu. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga akan berbuat hal yang sama. Iya Bu. Lalu apa yang akan kamu lakukan terhadap Umi? Saya marah-marah loh Bu. Saya juga memaki Umi dan tanpa sadarnya saya juga memaki Umi dan tanpa sadarnya saya juga menginjak meja. Oh begitu, kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya ya? Iya Bu. Bu, masa saya harus diam saja? Saya kan sudah capek-capek mengerjakan PR dan tugas saya. PR dan tugas, masa ini seenaknya mencatat tugas hasil pekerjaan saya dan dia tidak mau berusaha sendiri. Ya, wajarlah jika kamu berbuat seperti itu dan merasa marah karena pekerjaanmu dicontek sama Umi. Ibu saja memaklumi tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk lagi. Sekarang mari kita pikirkan tentang tindakan kamu yang marah sampai menggebrak meja. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Bu.
Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman, Bu. Iya, betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting. Baiklah, kalau menurut kamu itu penting, kira-kira keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah? Harus lebih sabar, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya bersedia sabar dan menahan amarah saya. Apabila ada teman saya menyesal, saya melaporkan kepada ibu guru sebagai wali kelas saya. Ya, tepat sekali tindakan kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas, tetap semangat ya, dan juga jangan marah-marah lagi. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Naya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas ya. Ya. Apa kamu Ardi? Sedang mengerjakan PR, Bu. Oh, tidak apa-apa. Semua orang pasti punya melakukan kesalahan. Kemarin temanmu juga ada yang seperti itu. Takut, kenapa malu? Emang kesalahan apa? Pasti kamu melakukan kesalahan seperti itu ada alasannya. Saya kecapean, Bu. Jadi saya tiduran. Jadi ketiduran, tidak mengerjakan PR. Oh. Nah, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak, Bu. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar kira-kira? Saya bertanggung jawab, Bu. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Saya akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab lagi, Bu. Dan tidak diulangi lagi ya, main HP malam-malam ya. Ya, Bu. Iya. Oke, bagus. Kamu akan menjadi orang yang seperti itu. Ya sudah, sekarang kamu bereskan bukunya dan kembali ke kelas ya. Nanti kita akan mulai pembelajaran. Ya, Bu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naya dari kelas 5A. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk bisa mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman saya. Saya harus lebih banyak bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arti kelas 5A. Terima kasih Bu Guru untuk menemukan solusi atas masalah yang telah saya lakukan. Saya tidak akan melakukan tindakan seperti itu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.